Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, mari kita mengkaji ayat kauniyah dari sholat sunnah taraweh di bulan Ramadan. Ada kegiatan yang menarik di malam-malam bulan Ramadan, di mana setelah sholat isya umat muslim melakukan sholat sunnah taraweh yang rokaatnya cukup banyak dan ditutup dengan sholat witir. Mengapa umat muslim disunahkan atau dihimbau untuk melakukan sholat di malam-malam bulan puasa atau bulan Ramadan? Untuk menjawab rasa ingin tahu mengenai perintah atau anjuran melakukan sholat tarawih, kita bisa melihat kepada aktivitas otak manusia dalam kehidupannya yang sehari-hari, di mana dikelompokkan ada 4 kelompok aktivitas gelombang otak kita, yaitu pertama gelombang gamma, di mana otak kita bergetar 25-100 Hz, dan itu menunjukkan bahwa otak kita berada dalam puncak kesadarannya yang bisa sangat fokus terhadap suatu kegiatan. Lalu kemudian ada gelombang beta 12,5-30 Hz. Di situ otak kita itu sangat efektif untuk kognisi, untuk konsentrasi dan kewaspadaan. Lalu otak kita juga bergetar lebih lambat lagi pada gelombang alfa 7,5-12,5 Hz, di mana biasanya kita dalam kondisi relaksasi dan bagus untuk belajar dan menimbulkan creativity. Berikutnya adalah gelombang theta hanya 4-7 Hz, dan ini di mana otak kita sedang melakukan atau ketika kita sedang melakukan meditasi dan mengingat-ingat memori. Lalu yang terakhir, otak dalam kondisi gelombang delta hanya 0,5-4 Hz. Itu adalah kondisi otak kita ketika kita sedang tidur. Sholat sunnah taraweh dianjurkan dilakukan di malam hari, yang artinya kita memasuki dari aktivitas siang yang sangat aktif menuju aktivitas malam untuk tidur. Jadi berada antara posisi persiapan mau tidur. Nah, ketika kita mau tidur itu ada beberapa tahap yang dilalui oleh otak kita, yaitu pertama tentu kita sadar. Lalu pada saat tahap pertama itu kita berada dalam kondisi alfa tapi sudah mulai mengantuk, dan tahap kedua itu kita masuk ke dalam kondisi theta, gelombang theta, dan juga sudah mengantuk. Lalu pada tahap ketiga kita masuk kondisi delta dan juga sudah mulai mengantuk. Dan terakhir ketika kita tidur berada dalam kondisi tidur di mana itu juga ada dalam gelombang delta. Sholat taraweh sendiri dilakukan kira-kira pada tahap kedua proses menjelang tidur, yaitu kita berada dalam gelombang theta yang sudah agak-agak sedikit mengantuk. Nah, pada tahap kedua ini, walaupun kita masuk ke dalam gelombang theta, tetapi otak kita itu di antara gelombang theta itu ada gelombang-gelombang yang lebih tinggi frekuensinya dan ada yang lebih dalam. Itu disebut K-kompleks dan sleep spindle. Jadi itu terjadi saat kita masuk ke tahap kedua. Secara ilmiah, penjelasan mengenai K-kompleks dan
sleep spindle mungkin akan cukup rumit disampaikan di sini, tetapi secara awam K-kompleks adalah proses di otak yang berusaha untuk menyamakan persepsi yang ada di antara sel-sel yang berdekatan. Jadi ketika di siang hari kita mengalami banyak kejadian, maka di antara kejadian-kejadian itu ada yang kita sudah firm melaksanakannya, ada juga yang kita masih ragu-ragu dan mempunyai pendapat atau persepsi yang berbeda untuk diri kita sendiri. Misalnya tadi siang kita ketemu dengan pengemis atau yang meminta-minta, tetapi ketika kita lihat ternyata dia masih muda. Lalu kita ragu apa kita akan memberi kepada peminta-minta tersebut atau kita tidak memberi. Di satu sisi mungkin kita berpikir bahwa memang benar pemuda itu sedang dalam kesulitan dan belum mendapatkan pekerjaan sehingga tidak punya pilihan lain kecuali meminta-minta di jalanan. Tetapi di sisi lain mungkin kita berpikir bahwa pemuda itu mengada-ngada dan sebenarnya dia adalah termasuk pemuda yang malas, karena sebenarnya kalau dia mau pasti ada yang bisa dikerjakan. Nah, kedua pendapat ini akan disimpan pada sel-sel otak yang berdekatan, sehingga sel otak yang berdekatan ini akan mempunyai informasi yang berbeda. Dan pada proses K-kompleks inilah kedua sel atau beberapa sel yang berdekatan yang berbeda ini akan disamakan persepsinya, sehingga akan mempunyai satu persepsi yang sama, jadi tidak ragu lagi. Termasuk dengan sel-sel lain yang di sekitarnya yang sebelumnya telah menyimpan informasi yang serupa. Misalnya kita telah menyimpan informasi mengenai peminta-minta atau pengemis dari TV, dari media sosial, atau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sedangkan sleep spindles secara awam bisa dikatakan bahwa kita mengaktifkan memori jangka panjang kita atau memori bawah sadar atau memori-memori yang berkaitan dengan prinsip hidup dan keyakinan kita. Jadi memori yang mendasar yang menjadi panduan jalan hidup kita. Nah, memori ini ketika aktif akan berkeliling ke seluruh sel otak, ya semacam mengeceklah, menginspeksi satu persatu apakah semua sudah selaras dengan prinsip hidup atau belum. Kalau belum, maka akan diselaraskan. Kalau yang masih berbeda akan didoktrinasi agar sama, sehingga menjelang tidur seluruh sel otak itu sudah mempunyai keseragaman prinsip hidup atau keyakinan yang menjadi bekal hidup atau menjadi pegangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bila memori kita mempunyai keyakinan bahwa Allah adalah Maha Pemurah dan Allah telah memberi rezeki yang baik kepada setiap makhluknya, dan kita harus menjadi perantara rezeki bagi orang atau makhluk lain. Maka apabila ada perbedaan persepsi terhadap pengemis atau yang meminta-minta tadi, kita langsung akan diselaraskan, disamakan dan didoktrin bahwa apapun alasannya pemuda itu membutuhkan rezeki dari Allah dan kita harus memberi sedekah kepadanya. Tetapi bila memori bawah sadar kita atau keyakinan kita mengatakan bahwa semua rezeki yang kita peroleh adalah hasil keringat sendiri, hasil perjuangan sendiri, dan semua orang, setiap orang harus berjuang seperti kita supaya mendapatkan rezeki dan usahanya, maka
kita akan didoktrin untuk tidak memberi sedekah kepada pemuda yang meminta-minta tadi. Atau kalaupun kita memberi hanya sekedarnya dan sambil melewat dan sambil mencibir. Dengan melakukan sholat tarawih di malam hari setelah sholat isya, maka apabila saat itu terjadi proses kompleks di otak kita, insya Allah perbedaan persepsi di antara dua sel atau sel-sel yang berdekatan akan disamakan sesuai dengan nilai-nilai yang kita baca saat tarawih, yaitu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai tauhid, di mana nilai-nilai itu sebenarnya nilai-nilai yang sudah ditanamkan di dalam ruh kita sebelum kita lahir dan ketika ruh itu diciptakan. Jadi nilai-nilai tauhid yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan bila kita sholat tarawih lalu terjadi proses sleep spindle pada otak, maka pertama, kalau memori bawah sadar kita atau keyakinan kita masih bersifat duniawi, maka sholat tarawih akan mengubah dan mengganti keyakinan kita itu menjadi keyakinan yang bersifat tauhid. Tetapi bila kita memang sudah mempunyai keyakinan tauhid, maka proses sleep spindle akan dilakukan sesuai dengan keyakinan itu. Jadi semua sel akan didoktrinasi untuk menyelesaikan permasalahan atau menyamakan persepsi bahwa semua adalah sesuai dengan keyakinan tauhid. Nah, kalau sholat tarawih itu dilakukan tiap malam selama 1 bulan, 29 malam atau 30 malam, insya Allah proses kompleks dan sleep spindles ini akan terus menanamkan nilai-nilai atau memori bawah sadar atau keyakinan atau way of life yang bersifat tauhid, sehingga semakin lama dengan selesainya 1 bulan kita sholat tarawih, kita akan mempunyai keyakinan yang sulit untuk dibelokkan. Dan dalam kehidupan sehari-hari di siang harinya, dengan tarawih kita menjadi orang yang tidak ragu dalam menghadapi atau menyikapi berbagai macam kejadian. Demikianlah kajian kita mengenai sholat tarawih dan kaitannya dengan proses atau tahapan dalam otak ketika malam menjelang tidur. Semoga dengan kajian ini Allah memberi petunjuk dan pertolongan kepada kita untuk dengan semangat melakukan sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.